Halo Sobat Trader, balik lagi bersama saya Dan Fikri, trading analis dari DDMax. Oke, kali ini kita bakal kupas tentang daily materi, ngebahas tentang mindset yang baik menjadikan sukses dalam trading. Oke, ada berapa macam sih mindset yang baik dalam trading? Mungkin kita bakal bahas beberapa, mungkin nggak semua ya, tapi kita intinya aja yang bakal kita bahas sekarang gitu. Oke, yang pertama itu ada mindset profitable, yang dimana kita kalau misalkan dalam trading pasti yang namanya keuntungan pasti itu target kita kan gitu. Kalau misalkan kita dalam trading ngejarnya rugi kan nggak mungkin gitu. Makanya kenapa di sini yang pertama itu ada mindset profitable, yang dimana ketika kita entry maupun keluar market gitu kan, alangkah lebih baiknya gitu kan ketika profit gitu, entah itu cut profit maupun down TP. Jadi kalau misalkan kita udah punya mindset gitu kan, gimana caranya untuk profit, pasti kan kita untuk entry-nya aja pasti berhati-hati kan gitu. Nah itu yang harus ditanamin pertama ya. Terus kedua, pondasi. Kita harus memiliki pondasi yang baik gitu kan dalam trading. Apa aja sih pondasi yang baik? Pertama itu ada tentang plan trading. Nah, pondasi yang baik merupakan plan trading yang baik gitu. Jangan sampai teman-teman ketika entry atau misalkan mau keluar market itu nggak ada plan gitu, yang menjadikan teman-teman rancu atau misalkan labil gitu, entry di berapa, exit di berapa. Tapi kalau misalkan teman-teman udah punya pondasi yang baik dan misalkan plan trading yang baik, kan kita udah menerka-nerka. Misalkan kita planningnya, kalau misalkan teknikal kan kita udah ngebatasin yang mana support sama resisten gitu kan. Kalau misalkan pakai SNR, ada MA juga, atau misalkan Fibo gitu kan, banyak kalau misalkan teknikal. Nah itu teman-teman harus diperhatikan gitu kan, mana titik entry dan keluarnya gitu. Jangan sampai teman-teman tidak memiliki plan tersebut. Kalau misalkan fundamental gitu, teman-teman harus punya plan. Misalkan hari ini nanti malam ada news, entah itu news NFP dan lain sebagainya, kan teman-teman harus ambil ancang-ancang, entah itu kita ambil pending order atau misalkan kita pasang SL di berapa. Nah itu yang teman-teman harus perhatikan. Jadi yang kedua ini pondasi yang baik, yaitu adalah plan trading yang baik. Oke. Yang ketiga di sini ada meminimalisir kesalahan, yang dimana mungkin kesalahan kita tidak memasang SL ketika trading. Itu salah banget ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini trading, alangkah lebih baiknya kita pakai yang namanya SL dan TP. Karena apa? Misalkan nih ya, kemarin kita udah nendain resistennya di berapa gitu kan. Kayak kemarin resisten mungkin di 19 sekian gitu, di 19.00 mungkin. Nah, kita kan di situ pasti kalau misalkan di resisten pasang sell ya di sana. Tapi kalau misalkan teman-teman di sana udah menerka itu suatu resisten, tapi teman-teman pede nggak pakai SL, yang ada apa gitu kan, malah misalkan terjadinya kemarin perang gitu antara Palestina dan Israel, yang dimana ketika teman-teman nggak pakai SL terus harga tiba-tiba terbang gitu kan, fly, apalagi hampir hari ini tuh hampir menyentuh di harga 2000. Coba bayangin teman-teman trading nggak pakai SL gitu kan, ketariknya berapa puluh poin gitu kan, entah itu lossnya yang besar ataupun kalau misalkan teman-teman overload mungkin udah bisa MC mungkinnya akunnya. Jadi kalau misalkan di sini kita poin ketiga ini sangat penting ya, meminimalisir kesalahan. Pun kalau misalkan teman-teman udah pasang SL dan kena SL, teman-teman jangan sampai down gitu kan. Teman-teman tinggal bikin plan trading baru gitu kan, entry baru dengan penggunaan TP yang SL. Kalau misalkan teman-teman udah pede gitu kan dan hold sampai TP, kan maksudnya ketutup SL sebelumnya. Jangan sampai teman-teman hold SL sampai teman-teman tuh kelewat banyak momen yang ada di market gitu. Oke, poin yang keempat. Ini mungkin mencangkup keseluruhan ya. Kalau poin yang keempat ini adalah mungkin kita bisa dibilang sadis ya gitu kan, sabar dan disiplin. Jadi kalau misalkan teman-teman dalam trading gitu, yang namanya sabar dan disiplin itu penting. Balik lagi, kalau misalkan teman-teman tadi poin ketiga udah punya plan ya, teman-teman udah punya plan terus dan lain sebagainya, udah penggunaan SL dan TP, teman-teman wajib yang namanya sabar dan disiplin. Jangan sampai teman-teman gitu kan ketika mau kena SL nih ya, teman-teman mungkin analisanya sometimes salah ya teman-teman, tapi teman-teman jangan sampai teman-teman ketika salah gitu lepas SL gitu kan. Nah jangan sampai gitu. Di sini teman-teman diuji gitu kan, disiplin dan sabarnya tuh sejauh mana. Kalau misalkan teman-teman disiplin dan sabar gitu, mungkin kalau misalkan teman-teman nunggu gitu kan sebentar gitu kan, mungkin yang didapatnya itu TP ya teman-teman. Tapi teman-teman di sini juga harus yang namanya mungkin jangan tergesa-gesa gitu. Kalau misalkan entah itu entry, entah itu close
posisi, teman-teman jangan tergesa-gesa gitu kan. Nah, di sini sabar dan disiplin tuh bener-bener, apalagi kalau misalkan kita dalam dunia forex ya, apalagi entah itu forex, komoditi gitu kan pergerakan volatilnya mungkin lebih tinggi dibandingkan saham ya. Jadi teman-teman harus lebih sabar dan disiplin sih, itu poinnya. Terus kalau yang kelima ini yang paling penting dari semua gitu kan, entah itu disiplin, plan trading dan lain sebagainya, entah itu modal yang besar. Balik lagi teman-teman, yang kelima ini yang namanya money management. Nah teman-teman, sebesar apapun modal teman-teman, kalau misalkan money managementnya nggak dipakai gitu kan, misalkan gitu kan, kita biasanya dengan model $10.000 gitu, maksimal lot yang dipakai itu satu lot misal gitu kan 10% dari modal, dan itu pun nggak langsung dipakai satu lot gitu kan, dipecah lagi, entah itu per entry-nya 0,3, 0,2 gitu, tapi akumulasi posisi yang terbuka itu maksimal jangan sampai lebih dari satu lot. Nah kalau misalkan teman-teman nih dengan modal 10.000, oke besar, kita katakan 100 juta gitu kan, $10.000, tapi teman-teman ketika entry langsung pakai 2 lot, 3 lot, itu kan langsung mengorbankan yang dimana 20-30% modal. Jangan sampai gitu, jangan sampai teman-teman entry dengan lot yang sebesar itu gitu, karena kalau misalkan pun teman-teman gitu kan model 1M atau $100.000, tapi teman-teman nggak tahu yang namanya manajemen, terus ditambah plan trading yang nggak jelas, nggak pakai TPSL gitu kan, asal gambling gitu, yang di gambling buy sell gitu, yang ada apa, oke misalkan minggu ini kita profitnya besar, tapi nggak nutup kemungkinan ketika kita di minggu berikutnya, apalagi kalau misalkan nggak pakai plan trading, entah itu teknikal atau fundamental, terus tiba-tiba ada perang seperti saat ini gitu kan di Israel sama Palestina, yang ada apa, teman-teman pasti apalagi harga udah tinggi nih, teman-teman pasti analoginya oke kita ambil sell, tapi belum tentu kenaikan tersebut tuh sampai di titik mana sih gitu kan, entah itu bahkan kayak 2 minggu kemarin kan momen ketika di 18 belasan gitu kan, 18.15, 18.20 kan tiba-tiba ada gap hari Seninnya gitu kan, Seninnya ada gap, tapi teman-teman di sana pasti analoginya mindsetnya pasti oke gitu, market bakal ngambil bakal nutup gap dulu. Kebanyakan teman-teman pasti ngambilnya sell gitu kan untuk nutup gap tersebut, tapi apa gitu kan, perang terus berlanjut, yang ada apa, harga dari 18.20-an sekarang sampai ke 19.80-an gitu kan, hampir sekitar 160 poin. Kalau misalkan teman-teman nggak pakai money management yang baik, mungkin udah habis gitu teman-teman. Makanya gitu kan, dari 5 poin yang kita bahas di sini itu, yang paling penting tuh pertama adalah money management nih. Kalau kedua plan trading dan sebagainya itu bisa mengikutin lah gitu kan. Kalau misalkan kita salah plan tapi kita pakai lotnya paling kecil kan masih aman gitu kan, masih minimalisir kerugiannya masih ya udah kecil gitu kan. Jangan sampai teman-teman kalau misalkan entry terus money management yang dipakai, lotnya overload, yang ada apa? Habis modal teman-teman gitu, mau seberapa besar pun modal teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian ya kalau misalkan materi yang kali ini saya bahas. Semoga bisa masuk ke pemikiran teman-teman, ke mindset teman-teman gitu kan. Karena dalam bisnis trading ini merupakan suatu bisnis ya. Jangan sampai teman-teman kayak dalam trading forex gambling gitu. Sama halnya kayak mungkin ya apa bedanya dengan judi dan lain sebagainya gitu kan. Tapi kalau misalkan kita mindsetnya baik gitu kan, trading forex merupakan suatu bisnis yang berpeluang gitu kan, dan amat besar gitu teman-teman. Oke, cukup sekian mungkin dari saya. Jangan lupa like dan subscribe. Dari saya Dan Fikri, trading analyst dari DD Max. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.